Soal nomor 22, guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa berdasar ketercapaian kompetensi. Maka, perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan apa. Ya, teman-teman silahkan ya di like, yang like saya doakan semoga lulus P3K. A. Menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi. B. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal yang sebelumnya. C. Menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. D. Merancang dan memberikan pengajaran remedial. Nah, ini tentu saja ya jawabannya adalah yang D. Ini kan treatment yang dilakukan oleh guru ya kepada nilai yang belum mencapai ataupun kepada siswa yang belum ya mencapai nilai standar. Jadi ada remedial. Oke teman-teman ya, jangan lupa di like. Yang like saya doakan semoga lulus P3K tahun 2024. Lanjut soal nomor 23. Jangan di skip. Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan penggunaan dana BOS adalah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah pada tahun pelajaran. Ketika ada salah satu peserta didik mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah tersebut apa? Nah, ini kan ada ya, ini soalnya soal SJT teman-teman ya, jangan lupa di like. Apakah A. Mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. B. Membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya kelak. C. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana. D. Mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab. Nah, tentu saja jawabannya adalah yang A ya. Kenapa? Karena sikap yang tepat adalah mengingatkan kepala sekolah bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. Ya, karena kan tadi ya dana BOS untuk menjenguk siswa dilakukan secara spontan itu kan tidak boleh meskipun tujuannya baik ya kan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pertanyaannya, motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran apa? Nah, itu kan A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi peraturan beragama di sekolah. B. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. C. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. D. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Dan jawabannya adalah yang A. Ini kan di kelas 2 ya tadi soalnya. Jadi motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah memberikan kesempatan kepada para peserta didik tadi ya, kelas 2 tadi, untuk menceritakan pengalaman mereka dalam mematuhi peraturan beragama di sekolah. Nah, setelah itu kan nanti kita akan bisa memberikan motivasi dan juga membangun kesadaran para siswa untuk menunjukkan sikap patuh pada aturan agama begitu. Oke, kita lanjut soal nomor 25. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas atau PTK ya teman-teman, soal ini selalu ada. Pada tahap observasi adalah
Aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca yang salah, sehingga sangat menghambat pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca. Mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, jadi berdasarkan hasil observasi PTK tadi, ya, selanjutnya dilakukan refleksi. Pernyataan berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi ya teman-teman. Nah, yang tidak menggambarkan hasil refleksi apa? Apakah yang A, siswa terlihat melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan membaca? B, guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa? C, guru kurang memberikan pengarahan terhadap siswa untuk segera melakukan kegiatan membaca dan memberikan tugas membaca. D, siswa kurang diberikan kesempatan untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran membaca. Nah, kira-kira yang mana yang tepat? Kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah yang B. Itu kan Pak tadi pertanyaannya yang tidak menggambarkan. Ya, jadi kenapa jawabannya B? Refleksi yang tepat berdasarkan hasil observasi adalah guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Hal ini tidak terkait dengan hasil observasi yang menyatakan bahwa siswa melakukan kebiasaan membaca yang salah dan tampak kurang antusias. Ya, jadi itu jawabannya adalah yang B, guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa, ya kan? Ini tadi pertanyaannya, refleksinya ya berdasarkan soal, ya, yaitu berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 26. Setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point. Namun demikian, dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukannya adalah apa? Nah, teman-teman ya, untuk soal ini silakan tulis jawabannya di kolom komentar. A, meminta siswa mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan. B, mendorong siswa agar belajar lebih pada mata pelajaran yang diampu. C, berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. D, memberi motivasi kepada siswa untuk komitmen dalam mengerjakan tugas. Ya, tadi soalnya tentang kesulitan belajar. Silakan teman-teman di like ya, dan juga di share. Yang like, yang share, dan juga yang komen, saya doakan semoga lulus P3K tahun 2024.